Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bahagia sekali hari ini Muhammadiyah COVID-19 Common Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara rutin menyelenggarakan talk COVID dengan tema-tema percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan alhamdulillah bersyukur sekali hari ini kita telah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Bersyukur sekali kita akan sapa Pak Menteri. Pak Menteri, Assalamualaikum, Prof. Udah nyambung, sudah. Ya, Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Prof? Sangat sehat. Alhamdulillah, terima kasih Prof sudah bergabung dalam acara Talk COVID Muhammadiyah, Bapak Menko PMK. Baik, dan narasumber di hari ini istimewa sekali karena kita berkenan Bapak Menteri PMK hadir bersama dengan kita untuk membahas terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Juga selain Profesor Muhadjir selaku Menteri Menko PMK, juga hadir bersama dengan kita adalah Ibu Rahmawati Hussein. Beliau adalah Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Common Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sapa beliau. Bu Ama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak akan kita perpanjang waktunya karena kita sudah menunggu dari tadi kehadiran beliau untuk mendapatkan pencerahan terkait dengan percepatan penanganan COVID di Indonesia. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, selepas kemudian nanti Prof. Muhadjir menyampaikan sesinya, nanti kemudian kita akan mohonkan Ulama juga menyampaikan paparannya. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian para peserta talk COVID bisa diskusi, nanti bisa raise hand atau angkat tangan, nanti akan saya tunjuk siapa yang akan bergabung dalam diskusi di kesempatan kali ini. Terima kasih dan mari kita awali talk COVID di siang hari dengan berdoa yang Muslim dipersilakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kami persilakan Pak untuk menyampaikan kepada kita semua terkait dengan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Monggo Pak Menteri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Mbak Rahmawati. Selamat siang Pak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam tangguh juga ini. Salam tangguh. Oh iya, salam tangguh ya, salam tangguh. Ya, untuk semuanya, saya tidak bisa sebut satu persatu. Ini ada dari Universitas Muhammadiyah Palu yang saya lihat. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Palembang. Kok gambarnya kecil sekali yang Palembang. Kemudian ada Danwil Kokam Aceh. Wah ini Danwil Kokam Aceh. Wah banyak sekali yang datang ya. Wah saya nggak bisa sebut satu persatu ini. Ya, saya langsung aja biar lebih konkret. Bisa ditayangkan? Tentang percepatan penanganan global pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah ini, langsung satu. Ini adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Coba ditayangkan dulu tentang ada nggak itu tentang kronologi kejadian dulu, kronologi kejadiannya yang pertama, terus nggak dimasukkan di situ ya, yang awal dulu, waktu ratas pertama. Iya, yang ratas saja. Yang ini tadi kan Bapak belum sempat baca. Yang ratas. Mohon maaf ini keliru dulu. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ingin menjelaskan dulu secara singkat tentang kronologi ya, background di Indonesia. Kita tahu bahwa kejadian wabah coronavirus yang semula bernama novel coronavirus ini adalah terjadi pada tanggal 31 Desember di
Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada waktu itu pemerintah RRC melaporkan kepada WHO tentang adanya kejadian luar biasa di Provinsi Hubei, di beberapa kota, khususnya di kota Wuhan. Kemudian tanggal 23 Januari, pemerintah RRC kemudian melockdown ke Provinsi Hubei, khususnya di kota Wuhan. Tanggal 23, jadi setelah melaporkan KLB, baru 23 hari kemudian, pemerintah RRC melakukan lockdown untuk wilayah Wuhan itu. Kemudian setelah itu, saudara sekalian, untuk reaksi dari pemerintah Indonesia, karena waktu itu kita harus jujur, saya kira tidak hanya Indonesia, kita blank betul tentang kondisi penyakit ini, karakteristiknya juga kita tidak kenal gitu. Kita hanya mengasumsikan seperti coronavirus sebelumnya gitu, ya seperti SARS, seperti flu burung dan seterusnya itu, MERS, ya. Sehingga kita waktu itu belum fokus kepada virus itu sendiri, dan waktu itu ada semacam jaminan dari pemerintah RRC secara tidak langsung bahwa dia akan bisa mengatasi sehingga tidak akan terjadi pandemi internasional. Karena itu yang kita lakukan waktu itu pemerintah itu bukan mengatasi kok virusnya, tapi bagaimana mengantisipasi kemungkinan akan terjadi masalah resesi ekonomi dunia yang itu akan mengimbas ke Indonesia. Karena itu waktu itu kemudian kita membicarakan tentang bagaimana mengkonsolidasi ekonomi Indonesia, internal kita. Misalnya kita memprediksi akan terjadi penurunan drastis turis, terutama dari Cina besar-besaran. Karena itu kita kemudian berusaha untuk memperbesar gerak-gerak atau aktivitas turis domestik. Karena itu kemudian ada insentif-insentif, berbagai macam insentif diberikan, mulai dari travel sampai kepada akomodasi untuk turis besar-besaran waktu itu, karena kita ngira bahwa akan dampak ekonominya yang akan terjadi. Tapi kemudian, saudara sekalian, kita juga terus segera melakukan kemudian apa yang pemerintah yang diperhatikan berikutnya, yaitu kita memikirkan nasib WNI yang ada di Hubei, khususnya di Wuhan. Karena itu kemudian kita berinisiatif mengevakuasi, menjemput WNI yang ada di Wuhan, kemudian kita angkut ke Indonesia. Nah, waktu itu kemudian PBB baru mencanangkan bahwa itu menjadi darurat kebencanaan keadaan luar biasa di tingkat internasional. Kemudian kita juga belum berpikir bahwa akan ada. Nah, untuk di dalam negeri waktu itu pemerintah memikirkan mulai mengawasi wilayah-wilayah yang mungkin potensial akan menjadi epicentrum di Indonesia. Yang dipakai dasar apa? Karena memang itu berasal dari Wuhan, daratan Cina, maka kemudian konsentrasi kita adalah warga negara Cina yang berkunjung ke Indonesia, terutama yang dari turis dan para pekerja, terutama dari Cina daratan. Kemudian waktu itu kita mewaspadai ada tiga tempat. Ya. Pertama yaitu Denpasar, yang kedua adalah Manado, dan yang ketiga Tanjung Pinang. Karena itu adalah pusat-pusat konsentrasi kunjungan warga negara Cina daratan ketika ke Indonesia yang jumlahnya memang sangat signifikan. Jakarta tidak termasuk menjadi perhatian kita karena memang rata-rata mereka tidak berkunjung ke Jakarta. Nah, kemudian pada waktu itu kita juga sudah kemudian mulai memikirkan nasib dari para warga negara Indonesia yang terkait dengan kondisi di beberapa tempat, terutama adalah kapal. Waktu itu ada 2 kapal yang
yang bermasalah. Pertama yaitu World Dream, ada yang kena COVID, kemudian yang kena COVID turun di Hong Kong, kemudian awak kapal yang warga negara Indonesia minta keluar dari kapal itu. Kemudian yang kedua ada kapal lagi Diamond Princess, yang ini yang sangat parah karena kemudian menjadi epicentrum baru yang di Yokohama waktu itu. Kemudian kita juga berusaha untuk mengevakuasi, dan ini lebih hati-hati karena sudah ada 10 warga negara Indonesia yang positif dan dirawat di Jepang, dan sisanya tentu saja harus kita waspadai, jangan-jangan pulang ke Indonesia kemudian membawa COVID itu. Ternyata hitungan kita agak meleset gitu. Kejadian awal tidak dari warga negara yang baru kita evakuasi, juga tidak di beberapa titik epicentrum yang kita duga akan potensial menjadi epicentrum, tapi kejadiannya justru di Jakarta. Dan di Jakarta ini yang bawa adalah imported, bukan dari daratan Cina, tapi daratan Malaysia. Orangnya juga bukan dari WNI Cina, bukan warga negara Cina, tetapi warga negara Jepang. Jadi memang Tuhan rupanya telah membuat prediksi-prediksi kita kecelek gitu. Jadi apa yang kita hitung ternyata meleset semua, kejadiannya di Jakarta, dan kemudian dia ini sebetulnya juga tidak pantas untuk dicurigai karena termasuk golongan yang menurut saya cukup well educated dan seterusnya. Tapi justru itulah kemudian menemukan menjadi puncak epicentrum baru. Karena kemudian kita ketahui setelah kita adakan tracking dan surveillance di wilayah Jakarta, maka kita simpulkan bahwa Jakarta potensi akan menjadi klaster, bahkan bisa menjadi epicentrum. Waktu itu kemudian melakukan tracking, surveillance, sampai kemudian pemerintah, Pak Presiden menginstruksikan kepada saya sebagai Menko PMK untuk segera konsolidasi menyusun gugus tugas. Nah ini gambarnya. Musuh gugus tugas, kita perluas peranannya yang selama ini hanya ditangani oleh BNPB, kemudian kita libatkan semua kementerian, dan kemudian terus secara bertahap, kita mulai memperhatikan masalah di dalam negeri, seperti yang ini, seperti di dalam gambar yang ini. Itu yang kalau saya sebut secara sekilas tadi. Jadi 2 Maret Presiden mencanangkan atau mengumumkan adanya kasus pertama, kemudian pada 1 Maret kita masih mengevakuasi terakhir anak buah kapal dari Diamond Princess, kemudian setelah itu tanggal 11 Maret kasus kematian pertama, 13 Maret adalah terbitnya Kepres, tadi itu yang saya sebut, terus jadi sebetulnya waktunya masih sangat pendek, belum sampai 4 bulan, tapi rasanya sudah seperti 5 tahun kita menangani ini, saking intensnya persoalan-persoalan yang sedang berkembang. Kemudian itu gambaran secara sekilas. Sekarang kembali ke yang semula. Jadi sekarang pemerintah, sekalian, saya langsung potong aja. Langsung ke halaman 5. Halaman 5. Jadi pemerintah Indonesia itu di dalam memerangi COVID ini, kalau saya sebut menggunakan strategi Trisula. Jadi 3 ujung tombak. Pertama yaitu yang paling di tengah itu, mestinya itu tombaknya lebih gede gitu dan lebih nongol di depan, itu di sektor kesehatan. Khusus yang langsung menusuk jantung pertahanannya COVID-19. Tetapi tidak bisa menangani dari segi itu saja, tetapi juga harus dari aspek dampak dari COVID ini, yaitu jaring pengaman sosial yang berwarna biru. Kemudian pemerintah juga berupaya untuk menjaga survivabilitas ekonomi. Jadi bukan menjaga kelangsungan ekonomi ini, hanya untuk agar ekonomi kita bertahan hidup, tidak sampai mati. Jadi ibarat ekonomi kita itu pohon gitu, biarlah daun dan dahan dan rantingnya rontok, mengering, asal batang pohonnya dan akarnya masih tetap hidup. Sehingga nanti bahkan kalau batangnya kering pun, yang penting akarnya jangan sampai ikut
terbakar ikut jadi korban. Karena itu tidak benar kalau ada kritik menyatakan bahwa pemerintah masih berkutat ngurus ekonomi, mestinya harus fokus di kesehatan. Tidak betul. Jadi semua insentif yang diberikan untuk ke sektor ekonomi ini sebetulnya hanya untuk dalam rangka menjaga survivabilitas ekonomi. Buktinya apa? Misalnya dana-dana yang hampir sekitar 220 triliun yang akan digelontorkan itu sebetulnya adalah untuk melindungi UKM terutama. Jadi UKM itu antara lain apa? Dalam bentuk pemotongan pajak besar-besaran, kemudian menangguhkan angsuran di bank, bahkan untuk mikro dan kecil, pemerintah sekarang ini bukan hanya menalangi, tapi membebaskan biaya bunganya. Dan angsurannya ditunda 6 bulan, baru nanti mereka akan mulai mengasur. Tetapi untuk bunganya, pemerintah menanggung selama 6 bulan ini. Termasuk kredit sepeda motor untuk ojol, misalnya, sekarang ini diambil alih pemerintah untuk mereka tidak mengangsur dulu, sedangkan bunganya ditanggung oleh pemerintah. Begitu juga untuk pengusaha-pengusaha kecil dan mikro. Untuk pengusaha yang besar, bukan dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada pengusaha besar, tapi bagaimana agar industri-industri besar itu tidak mem-PHK. Jadi jangan sampai ada PHK besar-besaran, itu sehingga pemerintah berupaya memberikan bantuan-bantuan agar mereka tidak melakukan PHK. Kembali ke ujung tombak ini, kesehatan sekarang ini sudah awal gugus tugas, kebetulan saya Kemenko sebagai ketua pengarah, itu memang fokus ke kesehatan. Fokus kesehatan habis-habisan. Mulai dari pembiayaan, kemudian pengadaan alat-alat kesehatan, mulai dari APD sampai ventilator, kemudian melakukan surveillance and tracking, untuk melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang terjangkit COVID ini. Kemudian untuk sekarang ini kita anggap ujung tombak tengah itu sudah jalan. Sekarang kebutuhan APD juga sudah bisa diatasi. Kemudian ternyata universitas otaknya jadi kreatif. Setelah kepepet begini, mulai muncul ventilator-ventilator produk perguruan tinggi yang sekarang sudah beberapa tahap tinggal melakukan produksi, bahkan hand sanitizer, kemudian seterusnya banyak sekali berversi, terutama kandungan lokalnya sangat bagus, sehingga ini kita anggap selesai. Sekarang tinggal geraknya saja. Sudah ada jutaan rapid test yang didatangkan dari luar, sekarang juga sudah datang, tinggal bagaimana dilakukan. Untuk APD juga begitu, ternyata Indonesia itu eksportir APD terbesar untuk kawasan Asia. Nah, selama ini kita biarkan aja mereka melakukan ekspor, sekarang sudah mulai kita tahan untuk digunakan untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, tetapi ini kan kontrak dagang yang terikat dengan aturan, kita juga tidak bisa langsung drastis 100% melarang mereka, tetapi harus barter, karena sebagian besar dari bahan bakunya itu juga impor. Jadi Indonesia ini sebetulnya sudah lama menjadi tukang jahitnya APD. Dijahit di sini, bahannya juga dari luar, kemudian setelah jadi juga kemudian diekspor. Ini sudah mulai kita tahan, sehingga kita harapkan masalah alat APD yang menjadi kebutuhan dari para tenaga medis ini bisa diatasi. Begitu juga untuk rumah sakit, itu sudah kita siapkan dengan seksama. Paling tidak saya berasumsi bahwa untuk masalah kesehatan kita sekarang kita anggap sudah di depan. Nah, untuk sekarang ini kita fokus di jaring pengaman sosial. Alokasi anggarannya sekitar 110 triliun untuk ini, dan secara bertahap sudah mulai dilakukan. Karena itu kenapa pemerintah sudah mulai memperketat misalnya PSBB, kemudian setelah itu kita sekarang sudah mulai melarang mudik, karena jaminan sosial ini insya Allah dalam waktu ini akan segera bisa didistribusikan, khususnya untuk wilayah-wilayah yang menjadi epicentrum seperti Jabodetabek, jumlah untuk DKI, ini sekarang sedang kita bagi-bagikan, kita diskusikan terutama kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang tiba-tiba menjadi miskin. Itu yang menjadi
konsentrasi dari pemerintah. Nah, Bapak Saudara sekalian, kemudian bagaimana peta kondisi sekarang yang ada? Coba dibikin di lampiran nomor, ya terus ya itu ya peta itu. Nah itu. Nah ini peta kasus COVID-19 di Indonesia per 22 April. Sebetulnya juga belum bergerak secara signifikan. Memang ada penambahan di beberapa wilayah, tetapi tetap yaitu untuk episentrumnya adalah Jakarta. Jakarta sekarang posisinya adalah yang terjangkit ada 3.383, yang ini hampir 50% dari total yang terjangkit seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang sembuh mulai menyalip, yaitu 322, kemudian yang meninggal 301. Awal-awal dari kejadian COVID ini memang yang meninggal dengan yang sembuh banyak yang meninggal. Dan itu menurut saya sangat wajar berproses. Kenapa? Karena yang meninggal ini begitu meninggal langsung diumumkan. Tetapi untuk yang sembuh, ini kan harus menunggu 14 hari. 14 hari pun belum tentu beres karena harus mengikuti swab 2 kali. Itu biasanya rata-rata di atas 20 hari, bahkan ada yang 30 hari belum diumumkan juga oleh Kemenkes. Tapi sekarang ini seiring dengan waktu, maka nanti memang akhirnya yang sembuh ini pasti jauh lebih banyak dibanding yang meninggal. Kenapa? Karena yang belum berstatus antara yang sembuh dan meninggal itu masih sekitar 84% dari total pasien. Nah, dengan dari 84% itu, saya berkeyakinan bahwa lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal, itu pasti. Karena itu nanti akan semakin lama pasti jumlah yang sembuh ini akan semakin banyak. Sekarang beberapa wilayah yang mulai harus diwaspadai yaitu Jawa Barat, Banten, tapi ini Jawa Barat juga tidak semuanya, terutama wilayah yang berdempetan dengan DKI. Seperti misalnya Depok, dan kemudian kalau Banten juga begitu. Banten malah beberapa kabupaten masih 0. Tapi yang rentan memang beberapa wilayah pinggiran Jakarta seperti Tangerang, kabupaten, kota maupun Tangerang Selatan, itu sekarang menjadi penyumbang COVID Banten yang paling banyak. Ini petanya. Karena itu, saudara sekalian, strategi pemerintah yang dilakukan sekarang mulai melarang mudik, itu maksudnya adalah untuk mengurung agar proses penyebaran di luar Jakarta dan sekitarnya itu semakin berkurang, syukur-syukur bisa 0. Kemudian juga mempercepat penanganan yang ada di DKI, terutama untuk menekan penularannya, terutama juga kita juga sudah mulai berpikir untuk bagaimana memperkecil tingkat kematian. Ya. Itu gambaran seperti ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekarang prioritasnya adalah bansos. Yang kedua, kita akan mengurung DKI dengan lebih ketat. Begitu bansos diturunkan besar-besaran di DKI dan sekitarnya ini, antara lain sudah ada keputusan Presiden untuk melarang mudik, terutama yang dari Jakarta. Ini untuk betul-betul kita bisa fokus menangani Jakarta. Kemudian untuk COVID seluruh di ASEAN, halaman 16, ini adalah gambaran COVID-19 se-ASEAN. Kita sekarang menjadi paling tinggi, menyalip Filipina. Filipina 66.710, kita 7.418. Semula adalah Filipina yang juara, sekarang kita yang jadi juara. Kemudian saya kira itu pengantar saya. Silakan nanti kalau masih ada yang mau didiskusikan, tentu saja saya akan bisa beri penjelasan. Mungkin gambaran Jakarta sekarang, halaman 25. Ini adalah gambaran DKI Jakarta per 22 April. Ya. Jadi tetap Jakarta Selatan menjadi juara, 448, kemudian disusul oleh
Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Ini Jakarta Pusat langsung melejit ini. Semula paling rendah ini. Jadi semakin dinamis kondisinya. Rata-rata di atas 400, kecuali Jakarta Barat yang masih 290. Kemudian sama dengan asumsi selama ini, yang paling jadi korban adalah kelompok usia di atas 60 tahun. Dan sekarang mulai berimbang antara laki-laki dan perempuan. Karena di Jakarta ini ada aneh, kalau di luar negeri rata-rata laki-laki yang lebih banyak, tapi kalau di Indonesia ini justru yang perempuan yang lebih banyak. Dan untuk dari segi umur sama, semakin tua potensi untuk mengalami fatalitas dan keterjangkitan semakin tinggi, walaupun sekarang juga dimulai juga menyerempet ke usia di bawah 19 tahun. Ya. Ini juga sudah mulai menerjang wilayah itu. Itu gambarannya. Kemudian Banten, itu coba halaman 28, ini adalah kondisi Banten, itu. Jadi masih banyak yang nol, Banten itu. Kemudian Cilegon 0, Kota Serang hanya 3, Serang, Kabupaten. Yang paling banyak, ya tadi itu, Tangerang, kemudian Jawa Barat, ada nggak Jawa Barat? Kita lihat. Tidak ada. Ini Jawa Barat ya. Ini Provinsi Jawa Barat sama. Jadi rata-rata adalah yang ada pinggiran Jakarta yang banyak menyumbang ini COVID ini. Di samping ada beberapa kota besar, termasuk Bogor dan Bandung. Kalau juga Kabupaten Bogor yang memberi sumbangan cukup besar. Ini jadi kita punya peta-peta yang sudah lengkap, dan ini kalau di breakdown itu sampai ke by name by address itu. Jadi tapi kita jadi punya datanya, bisa di breakdown sampai detail, sampai siapa orangnya dan dia tinggal di mana, kalau dia dirawat, sedang dirawat di mana. Ini ada data yang bisa kita cari melalui BNPB. Saya kira itu yang bisa sampaikan, apalagi yang perlu. Saudara sekalian, pertumbuhan ini coba. Jadi untuk kalau kita lihat secara di kawasan ASEAN, untuk wilayah ASEAN, ini sebetulnya pertumbuhan COVID ini perilakunya beda dengan di wilayah-wilayah subtropis. Ya. Ada kecenderungan landai. Jadi ada kecenderungan landai, tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya. Jadi rata-rata tidak mengalami pertumbuhan yang Indonesia misalnya, kita masih rata-rata di bawah 300 per hari, bandingkan dengan keadaan di wilayah seperti Eropa dan Amerika Utara, lonjakannya sangat dramatis sekali. Sementara kita landai. Mudah-mudahan ini menjadi membenarkan salah satu teori yang bahwa COVID ini tidak terlalu mampu membobol untuk wilayah-wilayah tropis dan dengan kelembapan yang tinggi. Mudah-mudahan itu kalau benar, mungkin kita akan bisa jadi landasan itu. Tetapi harus diingat bahwa COVID ini adalah coronavirus yang paling cerdas karena dia cepat sekali beradaptasi. Sekarang hasil genome sequencing-nya sudah menunjukkan ada beberapa varian baru dan dia cepat sekali merubah diri untuk menyesuaikan dengan lawannya, sasarannya. Termasuk di beberapa tempat sekarang juga sudah mulai hanya Indonesia saja yang sampai sekarang belum bisa ditetapkan status genomnya karena kita keterlambat untuk mengirim spesimen ke WHO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga sudah bisa dideteksi jenis genom dari COVID-19 ini. Itulah yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian, sebagai pengantar. Sudah sangat banyak yang
yang harus saya sampaikan, tapi saya khawatir banyak yang tidak perlu untuk saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya kira banyak hal yang telah dilakukan dengan dan kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah terkait dengan percepatan penanganan COVID ini. Menarik tadi yang beliau sampaikan bahwa pemerintah menggunakan trisula penanganan COVID. Pertama tentang jaringan pengaman sosial, kemudian kesehatan sebagai jantungnya, dan kemudian survivalitas ekonomi. Dan ini menarik kemudian ketika kita akan melihat bagaimana Bu Ama akan bercerita Muhammadiyah selama ini sejauh ini pasca kemudian Ketua Umum BP Muhammadiyah membentuk MCC, saya kira banyak hal juga yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah untuk usaha percepatan. Berikutnya kami persilakan Bu Rahmawati Hussein untuk menyampaikan sesinya. Silakan Bu Ama. Terima kasih. Selamat siang Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa menyempatkan kita berterima kasih sekali. Diskusi ini bagian dari upaya kontribusi Muhammadiyah untuk percepatan pencegahan COVID di seluruh Indonesia. Karena pimpinan pusat Muhammadiyah itu pada tanggal 3 Maret itu sudah menetapkan untuk membentuk Muhammadiyah COVID Command Center di tingkat pusat, dan sekarang sudah ada di 25 wilayah MCCC. Jadi tugas pokok di kami adalah mengkoordinasikan dan mendukung pemerintah untuk percepatan pencegahan COVID di Indonesia. Dan aspek yang paling kuat karena Muhammadiyah memiliki rumah sakit dan juga perguruan tinggi dan sekolah, ini memang menjadi aspek utama, yaitu bidang kesehatan dan yang lain. Secara umum saya sampaikan, nanti mungkin bisa dipresentasikan PowerPoint-nya. Yang pertama, sampai saat ini sudah ada 70 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang melayani COVID. Ini bahkan melayani ada 2.184 ODP. Ini yang data terakhir dari 21 April, terus saja Mbak, sampai ke rumah sakitnya. Itu ada PDB-nya 766 dan positifnya 52. Yang terus sampai rumah sakit. Nah, ini tanggal 21 itu 67, sampai tanggal 23 hari ini sudah ada 70 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah yang menangani ODP dan PDP maupun yang positif, itu ada sampai sekitar 3.000. Kemudian di samping memberikan respon kesehatan, terus saja Mbak, yang penyediaan panduan, ini juga di samping memberikan layanan kesehatan juga ada panduan-panduan. Jadi panduannya itu banyak sekali, dari yang panduan disinfeksi lingkungan, pemakaman jenazah, panduan COVID mandiri, ini ada 16 panduan, bahkan sekarang sudah meningkat jadi 22 panduan, termasuk yang terakhir adalah panduan melakukan ibadah Ramadan di rumah saja ini ya. Jadi ini menarik bahwa panduan-panduan ini juga ditunggu oleh seluruh anggota Muhammadiyah maupun simpatisan yang diperkirakan 35 juta orang di seluruh Indonesia. Lanjut aja Mbak. Di samping itu juga ada hampir 7.000 menggunakan aplikasi Safarimu. Apa itu Safarimu? Yaitu sebetulnya singkatan dari sadari faktor resiko. Ini bagaimana apakah saya itu aman potensi COVID atau aman dengan risiko infeksi, mereka bisa mendownload sendiri sehingga bisa melakukan upaya-upaya secara mandiri untuk mencegah penyebaran lebih luas. Next, ini juga pelayanan diskusi online seperti ini kita lakukan secara terus-menerus selama mingguan ya, itu kita lakukan untuk memberikan informasi terus saja ini. Di samping diskusi juga yang paling penting kita melakukan pelayanan konsultasi psikologi karena sudah mulai banyak orang yang stres, baik itu keluarga ya, individu, masyarakat umum ya, kemudian juga perawat, keluarga dokter yang harus ditinggal ya, itu juga melakukan layanan psikologi. Lanjut aja, ada juga konsultasi agama. Ini juga penting karena banyak yang menanyakan bagaimana fatwa-fatwa berkaitan dengan sholat, terutama di daerah zona merah atau bahkan yang zona kuning. Yang menarik
kemarin di Gorontalo ya, itu kebetulan ketua MCCC-nya itu dokter dan ketua PWM ya, salah satu ketua PWM. Karena ada beberapa masjid yang masih memaksa untuk mengadakan sholat Jumat dan bahkan taraweh, kemudian kita masih di daerah zona kuning. Disampaikan justru dengan dilakukannya sholat berjamaah bisa menjadi zona merah. Jadi fatwa-fatwa, himbauan-himbauan ini mendorong untuk penyebaran yang lebih luas untuk mencegah ya itu lebih lanjut di daerah-daerah yang semakin banyak. Lanjut aja, pelayanan ini juga sebaran lokasi disinfektan itu dari Sabang sampai Merauke ini ya. Aceh belum disebutkan, Aceh sudah ada sebetulnya, itu sampai Papua Barat kita sudah melakukan hampir berapa titik ini, ada 15.000 titik sampai saat ini di seluruh Indonesia. Kemudian lanjut aja sosialisasi, next, lanjut aja, ini lanjut saja kegiatan sosialisasi ya, ini yang penerima manfaat kegiatan sosialisasi itu tidak hanya untuk warga Muhammadiyah saja, jadi juga disebarkan ke masyarakat yang membutuhkan. Bahkan kemarin tanggal 22 itu Aisyah melakukan gerakan nasional pembagian sembako bersama dengan Lazismu dan MPM ya, itu melakukan gerakan nasional pembagian sembako, jadi ratusan ribu sembako dibagikan ke seluruh Indonesia. Dan ini yang dilakukan oleh PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dari pembagian masker, dukungan subsidi pulsa karena mahasiswa harus kuliah, kemudian harus melakukan bimbingan dan sebagainya, juga pembagian hand sanitizer dan pembagian sembako karena mereka tidak boleh mudik, masih ada di berbagai kota di Indonesia. Ini PTM mendukung, membantu dengan penyediaan bantuan makanan, sembako, maupun subsidi pulsa untuk berkomunikasi. Ini secara umum gambarannya, dan sebelum lupa Pak Menteri, kami mengucapkan terima kasih sekali dukungan dari Pak Menteri untuk menyediakan APD jumlah 400 untuk Rumah Sakit Muhammadiyah. Ini kami sangat berterima kasih, walaupun kami masih membutuhkan banyak ini, karena kebutuhan APD itu diperkirakan untuk 6 bulan ke depan, itu akan mencapai 306.000 untuk 6 bulan ke depan. Belum lagi masker yang 61.000 dan sebagainya. Ini tantangan kami, dan juga ventilator itu sangat terbatas. Kami berharap kerjasama antara masyarakat sipil ya, masyarakat sipil dengan pemerintah itu bisa terus meningkat, karena kami juga menjadi bagian untuk melengkapi kerja-kerja pemerintah untuk mengurangi dampak COVID ataupun melakukan pencegahan yang secara optimal. Dan ada beberapa hal juga kami sampaikan bahwa Muhammadiyah, khususnya MDMC itu juga menjadi bagian dari jaringan 253 organisasi sipil di Indonesia yang melakukan layanan COVID. Kami berharap bahwa peran CSO dalam penanganan COVID, baik di gugus tugas maupun di pelayanan di masyarakat itu bisa seiring antara CSO dengan pemerintah. Saat ini langgam atau harmonisasinya itu belum optimal. Belum semua daerah gugus tugasnya itu mengikut sertakan NGO atau organisasi non pemerintah. Jadi kita berharap ke depannya gugus tugas di seluruh daerah itu menyertakan CSO atau community civil society organization. Kemudian yang kedua, ada kesenjangan kompetensi pengetahuan dan teknis antara bencana alam dengan bencana pandemi. Jadi beberapa daerah masih belum bisa atau masih gagap dalam merespon kegiatan ataupun bencana pandemi ini. Oleh karena itu, konsolidasi antara pusat dan daerah itu kita berharap sehingga teman-teman di daerah itu juga bisa mendukung percepatan pencegahan melalui upaya bersama dan strategi bersama. Ini konsolidasi informasi, strategi untuk mencapai tujuan ya. Ini perlu diketahui
oleh civil society organization atau organisasi masyarakat sipil. Kemudian yang terakhir untuk rekomendasi, kami berharap ada pengelolaan informasi yang bisa dengan mudah diakses oleh seluruh organisasi masyarakat sipil sehingga informasi itu bisa membantu semua organisasi masyarakat sipil yang memberikan layanan pencegahan COVID. Jadi itu beberapa poin yang ini kita sampaikan. Poin terakhir adalah bagaimana jaringan pengaman sosial itu bisa bermanfaat dengan mengikutsertakan organisasi masyarakat sipil. Karena apa? Karena kadang di tingkat desa atau di tingkat komunitas para pelaku ini terutama pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu kadang belum memiliki kemampuan melakukan pendampingan. Sementara organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal itu memiliki pengalaman-pengalaman dampingan. Oleh karena itu, keberadaan organisasi masyarakat sipil ini bisa dimanfaatkan untuk pendampingan pemberian ataupun penyampaian jaringan pengaman sosial untuk memastikan bahwa jaringan pengaman sosial itu bisa sampai ke masyarakat dan juga bisa tidak hanya menjadi respon pendek, short term, tetapi juga bisa untuk mengantisipasi long term. Jadi itu harapan-harapan kami, 6 poin yang kami sampaikan untuk bisa disampaikan karena Pak Menteri selaku koordinator ini tidak hanya BNPB, mungkin Menteri Desa, Mendagri, karena kami dapat laporan seringkali inovasi kebijakan di tingkat daerah itu masih kurang. Sehingga misalnya dana desa bisa digunakan, tapi bupatinya takut ini karena tidak ada edaran dari Kemendagri misalnya. Jadi hal-hal semacam ini bisa diarahkan oleh Pak Menteri pada rapat-rapat koordinasi di kementerian lembaga sehingga praktek-praktek pengembangan di jaringan di tingkat komunitas atau di tingkat masyarakat bisa optimal. Mungkin itu Pak, terima kasih dan semoga nanti silahkan kalau ada yang menanggapi dari pemirsa kita serah kembalikan ke moderator Mas Budi. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Bu Ama. Saya kira cukup detail Bu Ama menyampaikan terkait dengan respon Muhammadiyah untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan sekaligus tadi juga menjawab terkait dengan Trisula yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa Muhammadiyah paling tidak telah melakukan banyak hal terkait dengan apa yang disampaikan Pak Menteri terkait dengan Trisula. Baik, berikutnya Pak Menteri dan Bu Ama kita akan ini ada salah satu wakil ketua umum pengurus besar IDI, Dr. Slamet Budiarto. Kami persilahkan Dr. Slamet untuk menyampaikan gagasan-gagasan terkait apa umpan balik apa yang disampaikan oleh tadi Pak Menteri maupun kami persilahkan Dr. Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gigi Agus, gimana kabar? Sehat. Bu Rahma, semoga tetap sehat. Amin. Saya akan memberi beberapa masukan ke Menko PMK, Pak. Ya, silakan, Pak. Penanganan COVID ini kan sebenarnya yang dicapai hanya 2 indikator, yaitu yang pertama adalah mencegah kematian, yang kedua adalah mencegah penularan. Kalau mencegah kematian ini sebagai indikator berhasil atau tidaknya Indonesia menangani COVID-19. Nah, untuk mengurangi kematian tadi, ada beberapa kendala, Pak Agus. Monggo. Kendalanya adalah mengenai hasil tes swab yang lama. Hasil pantauan kami di lapangan masih paling cepat 10 hari. Paling cepat 10 hari, rata-rata 2 minggu. Saya nggak mau tolong. Nah, ini akan berakibat bahwa akan meningkatkan atau menyumbang kematian, Pak. Karena pasien PDP ini berbeda perlakuannya dengan pasien yang sudah COVID+. Nah, kalau misalnya ini bisa dipercepat, akan bisa menurunkan angka kematian. Yang kedua adalah
akibat tes swab yang lama meningkatkan penularan, Pak. Betul. Karena yang ODP atau yang ringan itu masih keluyuran karena merasa belum positif. Gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling krusial, akibat tes swab yang lama menyebabkan rumah sakit rujukan penuh, Pak. Karena hanya menunggu tes swab. Padahal pasien tersebut sudah sehat. Gitu. Akibat menunggu 10 hari. Akibatnya apa? Pasien yang berat-berat yang di luar mau ke rujukan tidak bisa. Ini akan menyebabkan kematian. Yang keempat adalah akan meningkatkan loss, Pak. Loss-nya harusnya bisa 2-3 minggu, ini bisa jadi sebulan. Gitu kan? Nah, yang terakhir, Pak, ini mengacaukan data. Kemarin kita menyampaikan bahwa data yang disampaikan oleh teman-teman pemerintah tidak up to date. Gitu. Jadi data misalnya yang sembuh, Pak. Yang sembuh harusnya nih, harus di cleansing. Harusnya saya yakin bahwa yang sembuh itu lebih dari itu, Pak. Misalnya yang sudah 1,5 bulan, cleansing aja. Kalau di atas 1,5 bulan pasti sudah sembuh, Pak. Karena ini self-limiting disease. Nah, mereka yang menunggu swab ini jadi mengacaukan data. Kemudian termasuk angka kematian, angka positif, dan maupun angka yang sembuh. Nah, untuk menurunkan kematian yang lain, Pak Agus, yaitu adalah kesediaan ventilator. Semoga dalam waktu 1-2 minggu ke depan pemerintah sudah bisa menyediakan ventilator. Nah, yang terakhir, yang target yang kedua adalah memutus penularan. Kami apresiasi kepada pemerintah, PSBB diperpanjang. Saya perkirakan kalau tes swab-nya tidak lama, maka ini sampai bulan Juni saya perkirakan. Karena PSBB-nya sudah berjalan, gitu loh. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, dan saya optimis ini akan cepat berlalu, dan mohon Pak tes swab nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Slamet yang telah memberikan tanggapan Pak Balik. Sekarang kami persilakan kepada teman-teman untuk berdiskusi dengan Pak Menteri terkait dengan kecepatan COVID-19. Yang pertama kami persilakan Pak Masuri. Kami persilakan Pak Masuri. Silakan, Masuri Masuda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Menko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini HP saya agak buram karena baru kemarin pecah saat mengurus logistik Muhammadiyah. Jadi agak pecah layarnya. Jadi yang pertama, saya langsung saja, Bro. Sedikit kemarin ada tragedi. Saya melaporkan langsung ini di gudang logistik Muhammadiyah, di Pusdiklat. Ini bisa nampak banyak barang yang belum dikirim karena belum sanggup kita bayar. Mohon maaf. Jadi pertama, sekitar 3 hari yang lalu saya didatangi oleh vendor yang mengimpor barang alkes yang didatangkan oleh Muhammadiyah dari Cina. Dan ternyata barang-barang yang kami datangkan ini itu datangnya sudah 2 minggu yang lalu. Bukan dari sekarang, dari saat dia ngobrol dengan saya. Dan ternyata kendalanya, ini saya rasa sangat penting sekali untuk ada advokasi dari Menko PMK, itu kendalanya di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Saya ada lengkap keterangan dari vendor importirnya. Itu pertama ada 50% pengurangan tenaga yang mengurus lalu lintas kebutuhan COVID-19 yang ada di bandara. Kemudian setelah itu juga dikurangi 50% jam kerjanya dengan berbagai macam alasan. Persoalan yang ketiga, pihak vendor-vendor importer ini termasuk yang akhirnya membuat delay bantuan Muhammadiyah masuk, itu karena ada persoalan pajak yang terindikasi ada permainan di bea cukai. Mohon maaf, ini terindikasi. Saya hanya melaporkan sesuai dengan apa yang disampaikan kepada saya. Terindikasinya seperti apa? Umpamanya, masker atau coverall, hazmat yang didatangkan itu, harga Cina kan, transaksi jual belinya umpamanya. Kemudian yang dijadikan referensi harga oleh bea cukai untuk bayar pajaknya adalah harga-harga online shop yang ada di Amerika. Sehingga kadang satu piece barang
bantuan atau maupun barang yang kita beli atau datangkan dari luar negeri itu, akhirnya pajaknya lebih tinggi daripada harga bantuannya atau harga barang yang kita belikan. Nah, ini menjadi kendala, Prof. Mohon izin. Mudah-mudahan bisa di-follow up lebih lanjut terkait persoalan ini. Kemudian yang kedua, belum Mas, lagi. Yang kedua, ada persoalan juga. Ada banyak barang bantuan yang di sana yang sudah turun tapi tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Karena lagi-lagi ada persoalan di bea cukai dan juga ada sepertinya ada unsur permainan sepertinya. Nah, mudah-mudahan ini benang kusutnya bisa dibantu, sementara kami sangat membutuhkan hal-hal tersebut. Kemudian ya, saya nitip pertanyaan untuk saya selaku ketua RT nih terkait bansos nih, Prof. Izin. Bansos di DKI Jakarta yang dibagikan khususnya di warga saya saja, dan ini rata di semua RT di DKI Jakarta, itu hanya dibagikan hampir hanya separuh dari warga yang menerima, yang seharusnya menerima. Dan kami yang ketua RT ini yang menjadi bolo dupaannya warga-warga itu, dikira RT-RT-nya menimbun, padahal bantuan yang masuk hanya sangat sedikit. Nah, sehingga mohon izin sangat agar ini bisa di-follow up lebih lanjut, jangan sampai ada kesenjangan di antara warga yang mendapatkan bantuan. Terima kasih. Baik. Itu saja. Terima kasih ya Pak Masuri. Baik. Terima kasih Pak Masuri. Saya kira karena waktu juga. Yang kedua berikutnya silakan Pak Indrayanto. Pak Indrayanto, silakan Pak Indra. Pak Indra. Dengar suara saya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat Pak Menteri, salam sehat Pak Agus, Bu Ama, dan rekan-rekan seluruh Indonesia. Pertama hanya mengusulkan saja bahwa saat ini kita bertempur melawan COVID itu ada di 2 tempat. Kurang lebih yang satu di rumah sakit, yang satu ada di desa dan kampung. Nah, kalau yang di rumah sakit tentunya sudah menjadi wilayah pertahanannya teman-teman di kesehatan. Tapi yang untuk wilayah di desa dan kampung ini juga perlu menjadi perhatian, karena tidak semua desa dan kampung itu masuk ke zona kasus atau zona di mana di situ ada COVID, tapi juga masih ada zona-zona yang bersih. Nah, untuk itu mungkin ini mengingatkan saja Pak Agus, di BNPB ada program Destana yang dulu bisa berubah fungsi, saat ini bisa menjadi Desa Tangguh COVID, ataupun Katana bisa berfungsi menjadi Katafit, misalkan seperti itu. Sehingga sistem yang dibangun di desa untuk mempertahankan desa-desa yang bersih ini tetap bersih, dan mempertahankan desa-desa yang ada potensi COVID-nya ini tidak melakukan penyebaran lebih luas lagi, sehingga bisa terintegrasi dengan beberapa komponen yang ada di dalam struktur desa itu, termasuk juga para petugas Babinsa, Babin Kantipmas yang nanti bisa terhubung dengan pihak kesehatan di Puskesmas. Ini menjadi sangat penting sekali ketika kita harus membangun ketahanan yang ada di wilayah desa atau kampung. Ketahanan itu macam-macam, nanti bisa untuk membangun sistem isu sosial, bisa untuk membangun jaring pengaman sosial, ataupun ketahanan pangan. Nah, ini yang tentunya perlu disiapkan karena tidak sama prosedur yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten atau provinsi. Begitu juga panduan-panduan yang saat ini cukup banyak, sehingga perlu ada satu rujukan yang dari resmi dari gugus tugas ataupun dari BNPB yang berkenan dalam hal ini, untuk memberikan rujukan yang panduan-panduan yang menjadi rujukan yang pasti untuk masyarakat di tingkat bawah. Kurang lebih itu saja Mas Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir Bu Nita, kami persilakan Bu Nita. Silakan Bu Nita. Silakan Bu Nita. Ya, Bu Ratna Yunita. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, silakan Bu, singkat saja Bu. Sebentar Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada masalah dengan mic saya. Ya, silakan langsung aja. Okay. Baik, mohon izin Pak Menteri dan Bu Ama. Ini saya dari Layanan Dukungan Psikososial MCCC PP Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Pak Budi. Jadi kami ini sudah membuat
alat ukur, Pak Menteri dan Bu Ama, alat ukur yang nanti diharapkan bisa dipakai oleh relawan seluruh Indonesia untuk bisa mengukur. Pertama, mengukur tentang bagaimana perilaku para masyarakat berkaitan dengan resiko mereka terkena penyakit ini. Ini kaitannya nanti berhubungan dengan kesehatan fisik dan psikis. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kecemasan diri mereka. Karena beberapa kasus yang masuk ke kami, dari 65 orang yang teridentifikasi di kami, itu lebih dari 50% itu mereka karena keluhan kecemasan, kemudian ini merembet kemana-mana. Artinya bahwa keluhan psikis itu bisa mempengaruhi juga kesehatan fisik mereka. Nah, pertama adalah mohon dukungan dengan hal ini. Yang kedua, pertanyaan saya adalah kaitannya dengan yang sudah kami lakukan. Nah, ini ternyata ada indikasi beberapa kasus bahwa ternyata klien ini mereka adalah semacam fake client. Atau dalam artian sebetulnya ini klien pacak-pacakan begitu, terutama ini Bu Ama, nanti bagaimana kami harus menyikapi Bu Ama. Karena sudah terjadi 2 kali itu ternyata klien itu adalah siluman alias wartawan sebetulnya Bu. Tapi alhamdulillah dari kedua itu mereka merespon positif, sehingga kemudian ketika mereka memberitakan itu adalah hal yang positif. Nah, bagaimana untuk mengawekani itu begitu Bu? Karena selama ini kan kita juga nggak pernah tahu model mereka para wartawan ini seperti apa. Padahal kita maksudnya psikolog-psikolog ini kan bekerja untuk memang secara sukarelawan begitu ya Bu. Tapi kan kita nggak pernah tahu pemberitaan mereka itu seperti apa nantinya format mereka itu. Begitu Pak Budi, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya Pak Budi, mungkin satu lagi Pak Budi hanya menginformasikan bahwa untuk alat ukur tadi kita namai yang satu untuk perilaku tadi kita namai dengan psikofit. Jadi untuk mengukur bagaimana perilaku kita apakah beresiko sedang, ringan atau tinggi itu dengan nama psikofit. Kemudian yang kedua untuk alat ukur kecemasan dirinya kita beri nama dengan psikefit. Jadi supaya memudahkan orang mengingat-ingat, oh COVID. Kepanjangannya apa Bu? Kepanjangannya? Kalau psikofit ini adalah senarai perilaku pandemi COVID-19. Jadi senarai itu semacam checklist begitu ya Pak Budi. Nah kemudian kita singkat menjadi psikofit. Nah yang kedua, alat ini diberi nama psikefit yang merupakan kepanjangan dari senarai kecemasan diri pandemi COVID-19. Kita berharap semoga nanti bisa mengukur. Ya, terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih. Saya kira 3 tadi pemberi umpan balik. Kami persilakan Menko PMK untuk menjawab terkait dengan beberapa hal tadi. Kami persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Pertama tentunya mohon maaf sekali lagi Pak Menko barusan dipanggil Pak Presiden terkait pelaksanaan bansos salah satu yang utama supaya tidak ada terjadi duplikasi, supaya terjadi kesamaan waktu dan sebagainya. Karena sumber dari berbagai daerah itu juga macam-macam. Jadi ada yang dari bansos, ada yang dari daerah, dari macam-macam itu yang akan disinergikan di lapangannya bagaimana. Tadi barusan kita bahas dengan Mensos beserta eselon 1-nya tentang hal itu. Jadi terkait bansos tadi Pak, yang Pak siapa tadi yang di nomor 3 yang Pak RT tadi, Pak Indra ya, Pak Indra ya. Pak Masuri. Oh Pak Masuri ini, Pak Masuri ya. Baik, memang betul-betul pada saat-saat begini, tadi juga kita sedang bicarakan soal peranan RT RW yang luar biasa. Terima kasih Pak Masuri atas ini perjuangannya di lapangan ini saya akui. Tadi kita juga barusan, terima kasih Pak. Anda pasti dikonjang-ganjing sama masyarakat pasti. Ini memang betul. Jadi pertama akarnya adalah soal masalah data. Yang kedua ada soal masalah kemungkinan ada duplikasi. Yang ketiga adalah masalah besaran, tiap daerah tidak sama, kecuali yang bansos, yang bantuan presiden. Yang keempat juga timingnya, Pak, waktunya nggak pas. Siapa yang akan dapat yang dari sumber ini, siapa yang dapat dari sumber ini, padahal waktunya tidak sama. Kan gitu, Pak, ya? Jadi mohon bersabar kita, dan semoga itu ada pahala untuk para ketua RT, RW, dan teman-teman yang bekerja keras untuk hal ini. Karena sampai hari ini, kan belum terpikirkan RT RW ini maaf mau dikasih apa kan gitu kan.
Tadi dijelaskan oleh Pak Menko juga, bahwa ini kan seperti badan amil zakat itu kan, amilnya dapat juga kan gitu tadi itu. Mohon maaf nih ya kalau ke arah sana, tapi ini sedang diwacanakan untuk hal semacam itu Pak, dalam situasi saat ini. Oke, kalau gitu sekaligus Pak Masuri tadi tentang kendala-kendala tentang import-import yang dari luar, sebetulnya itu bisa dikoordinasikan dengan Gugas Pak, dengan Gugas Pusat. Jadi diinformasikan kepada Gugas Pusat, nanti tim Gugas Pusat di bawah BNPB itu akan membantu keterkaitannya dengan masalah-masalah dengan bea cukai dan sebagainya itu. Jadi tolong Pak Masuri, import-import itu dikoordinasikan dengan Gugas Pusat saja. Karena sudah di PNBB, sudah dikasih kemudahan untuk import-import tersebut Pak. Jadi mohon sudah dibicarakan tingkat Menteri juga, bahwa bea cukai akan membantu hal-hal begini, Pak ya. Memang soal tenaga tadi yang kurang itu memang salah satu kendala yang tidak bisa dipungkiri juga hal itu ya. Oke, saya kira untuk Pak Masuri sudah. Kemudian yang terakhir tadi Bu Nita ya, Bu Nita saya kira memang banyak alat ukur untuk masalah psikologi. Saya kira Bu Nita ya, Bu Ratna Yunita tadi ya, Ratna Yunita. Ya saya kira memang silakan masing-masing ilmuwan mengembangkan, mengukur indikator-indikator kecemasan di masyarakat. Ada yang standar WHO, ada yang sudah dikembangkan untuk Indonesia oleh Litbangkes juga ada, dan sebagainya. Silakan dipakai, tapi yang penting adalah kita bukan pandai mencari besar masalahnya, tapi solusinya. Itu yang harus kita pikir bersama-sama. Ya, solusinya kayak apa ini kalau sudah menghadapi situasi ini kan gitu kan. Kembali pada peranan media, peranan penyuluhan teman-teman di Muhammadiyah juga sebagai saya pikir sangat bagus, pendekatan-pendekatannya sangat positif untuk hal ini. Jadi saya kira itu perlu dikembangkan lebih lanjut pada semua ranting-ranting yang dari Muhammadiyah jumlahnya sangat banyak itu kan. Begitu. Menghadapi wartawan, maaf Ibu sebut tadi apa namanya bahasa istilahnya, wartawan palsu gitu ya. Tanda tanya, ingin tanya, jangan diekspos ya. Siluman pemain-pemain gitu. Saat ini memang banyak kejadian itu Bu, tidak hanya masalah orang-orang yang itu di Jakarta juga ada Bu, sama. Dulu waktu rame-ramenya wartawan tidak bisa masuk rumah sakit, mereka berusaha meminta dia supaya bisa masuk ke tempat rumah sakit RSPI itu. Bapak, ini kok cari masalah gitu kan? Ternyata setelah ditantang juga nggak berani juga mereka yang mengaku-ngaku gitu itu. Jadi saya kira banyak. Tidak hanya itu Bu, sekarang ini penipuan-penipuan, saya kira teman-teman Muhammadiyah juga harus hati-hati. Teman-teman di Gugas sendiri sempat ada penipuan gitu ya, dan nilainya juga tidak kecil. Banyak pihak-pihak yang mengaku begini dan sebagainya, itu untuk memperoleh bantuan, bahkan untuk menyedot bantuan itu sendiri. Jadi hati-hati Bu, saat ini saat yang sangat tidak nyaman untuk semua pihak pada situasi semacam ini begitu ya. Tidak hanya itu, kemarin juga kita mengalami sebuah seminar, juga ada mulai seminar ini kelihatannya ada nggak klop nih, kita sudah berusaha menolak tapi ada situ, wah betul, jadi ada acara-acara memang harus kita validasi dengan baik. Oke, berikutnya Pak Indra ya Pak ya? Ya. Ya. Penyebaran COVID-19 ini memang begini, tidak hanya masalah dampak kesehatan, tapi juga dampak sosial, ya kan? Kembali, kalau desa-desa yang belum ada kasus, kita doakan tidak ada kasus. Kecamatan-kecamatan yang tidak ada kasus, kita doakan tidak ada kasus. Kan begitu kan? Nah, oleh karena itu PSBB yang dengan fungsi pencegahan, gitu kan? PSBB dalam konteks fungsi pencegahan, itu kami sangat mendukung. Dan hari ini kabupaten kota yang mengajukan PSBB dalam konteks pencegahan sudah dimudahkan, diberikan oleh Menteri Kesehatan. Ya, mumpung belum ada kasus, maka kita tidak boleh melupakan program-program kesehatan prioritas nasional. Contohnya Ibu, imunisasi harus kita bereskan. Stunting harus kita bereskan, mumpung Ibu belum ada COVID. Ya kan? Antenatal care, angka kesehatan ibu dan anak harus kita selesaikan. Nanti karena sudah COVID itu masuk Ibu, Pak Indra, itu luar biasa repotnya. Sumber daya kita hari ini pun mungkin sudah 90% atau 70% ngomong soal COVID melulu waktu kita ini kan. Padahal masih ada program-program nasional yang mesti kita selesaikan.
Oke, jadi kalau tadi misalnya ketahanan desa, oh itu, jadi sekarang ini subjek garda terdepan adalah masyarakat. Nah, karena subjek dan garda terdepan masyarakat, maka peranan LSM juga luar biasa. Ya kan? Peranan lembaga-lembaga non pemerintah itu juga luar biasa. Dan ini memang sudah kita dengung-dengungkan di sekarang ini. Jadi ini menghadapi COVID yang tidak kelihatan itu, kapan datangnya nggak tahu juga, siapa yang akan kena juga kadang-kadang susah juga, maka peranan di bidang pencegahan di hadapan masyarakat itu luar biasa. Oke, kemudian kepada Pak Slamet. Assalamualaikum Pak Slamet. Sehat-sehat aja. Baik Pak Slamet, lama tidak ketemu kita ini. Ya betul. Jadi untuk mencegah kematian tadi betul Pak Slamet ya Bapak yang sampaikan faktor-faktor itu ya. Walaupun sekarang juga lagi ada perdebatan sengit soal penggunaan ventilator itu. Karena ada beberapa masalah di alveoli dan liquid di alveoli di paru itu. Jadi penggunaan ventilator, Pak, kita mesti lihat panduan di WHO kembali Pak tentang penggunaan ventilator. Saya sudah juga kontak dengan Pak Prof. Chandra yang ada di WHO. Apakah sudah ada protokol-protokol terbaru terkait manajemen penderita COVID terkait penggunaan ventilator dan obat-obatnya. Sekarang ini sebetulnya sudah ada uji coba solidarity trial COVID Pak tentang pengobatannya. Jadi dilakukan oleh semua negara. Ini hampir semua ada 127 negara tadi ikut di dalam solidarity trial treatment of COVID Pak. Ya, nanti saya Pak Slamet kalau Japri bisa saya tunjukkan beberapa hasilnya supaya teman-teman medis bisa tidak mau lebih bisa menangani pasien-pasien COVID yang ada sekarang, saya kira. Tentang rumah sakit, ya betul. Jadi kalau memang tentang rumah sakit itu menjadi penuh dan sebagainya, oke. Sekarang ini berdasarkan Permenkes kan sudah dibagi-bagi lab-labnya itu, laboratorium mana yang harus menerima dan misal wilayah ini laboratorium yang bisa PCR-nya dari sana, laboratorium kan ya. Mungkin dalam beberapa terakhir ini masalah reagen, Pak. Reagen mungkin kendala di lab-lab Bangun itu, makanya agak mundur. Nah hari ini, 2-3 hari ini reagen-reagen yang jumlahnya puluhan ribu itu sudah dikirim kembali. Dan memang sudah ada lab yang melapor saya, seperti ITD UNER pun berhenti kan, karena tidak ada reagen. Jadi saya kira karena sudah ada berapa puluh ribu kemarin saya lupa, itu saya kira bisa. Itu pun kita masih kekurangan Pak, karena itu rebutan di dunia ini rebutan soal reagen itu. Jadi saya kira mulai minggu depan sudah bisa dikencangkan lagi, karena kemampuan perharinya kalau data kemarin harusnya sudah bisa lebih dari 10.000 per harinya untuk diperiksa. Ya, cuma saya lihat kendalanya di lapangan, tidak semua lab punya tenaga yang cukup untuk melakukan sejumlah itu, Pak. Itu masalahnya juga ini. Belum semua tenaga lab confident untuk melakukan hal itu, kan? Bukan masalah PCR-nya tadi, tapi konfidensialitas para tenaga lab juga perlu ditantang menghadapi jumlah periksa yang sangat banyak itu. Gitu. Kemudian mengenai data kacau, Pak. Jadi kemarin sore saya sudah ketemu Prof. Viku supaya data-data yang dianggap kurang match antara daerah, pusat dan sebagainya mulai diperbaiki. Dan hari ini mulai ada tanda-tanda sudah ada perbaikan, beberapa data yang harus dikonfirmasi ulang di ini. Semoga itu bisa membantu. Dan saya kira teman-teman Muhammadiyah bisa juga kalau soal informasi bisa ke COVID-19 bisa. Kemudian masuk ke dalam forum-forumnya COVID-19, memberi saran, itu sangat baik Pak Slamet saya kira. Anda Pak Slamet bisa berafiliasi, kontak-kontak dengan Prof. Viku, kontak-kontak dengan Pak Yuri, dengan pusat krisis, bisa saya kira untuk perbaikan data itu Pak Slamet. Ya, Pak Agus, ada satu Pak Agus, untuk memperbanyak pemeriksaan PCR, apa tidak memungkinkan diberi kesempatan untuk swasta? Karena harga PCR portable itu hanya 1 miliar, tinggal pemerintah membayari pemeriksaannya, gitu loh. Itu memungkinkan nggak? Sehingga target 10.000 itu bisa tercapai, gitu loh. Target 10.000 nampaknya dari pemetaan sudah bisa tercapai, Pak. Sekarang bukan masalah PCR-nya, Pak. Masalah PCR itu banyak yang punya, Pak. Masalahnya adalah rebutan reagennya ini, Pak. Oh, di dunia ini Pak, rebutan reagennya ini Pak. Jadi itu yang repot ya. Iya, bukan masalah PCR-nya. PCR sudah banyak yang punya Pak, kemampuannya juga tinggi-tinggi. Tapi begitu masuk reagen. Yang kedua Pak, bukan masalah reagen, masalah VTM.
VTM-nya ini juga kita belum bisa bikin sendiri, Pak. Ampun lah gitu ya. Masalah VTM, ya kan? Ada tenaga yang bisa confident untuk mengambil swab itu, nyokrok dorsal itu, kan itu tidak harus terlatih juga. Sakit juga, saya pernah kok, Pak. Jadi memang ini saya harap, tapi ini sudah positif, Pak. Ini sudah yakin kemarin. Terima kasih. Ya, jadi tolong dihubungi kembali lab-lab itu, dan Bapak bisa menekan secepatnya, Pak. Jadi ini terlalu lama gitu loh, Pak. Jadi bisa. Jadi kita memang concern Presiden juga tentang bagaimana kecepatan dan jumlah yang makin meningkat ini. Jadi kalau ada yang ikut-ikut menimbrung hal ini, kita pasti sangat suka, gitu, Pak. Oke. Tentang PSBB diperpanjang, Pak, itu memang betul. Jadi ini memang kalau lihat ramalannya kan bisa 2-3 bulan lagi ini. Jadi PSBB diperpanjang itu saya kira mungkin sudah ada dampaknya, Pak. Dampaknya apa? Karena jumlah pertambahannya masuk di bawah 300 terus ini, Pak. Ini sebenarnya suatu keberhasilan yang belum diungkap juga. Artinya begini, kalau menurut prediksi itu kan pertambahannya ini, Pak, seperti huruf N istilahnya Klaus. Tetapi ini kan dia sudah di bawah gini, Pak. Jadi pertambahan 200-300 per hari itu, saya kira dalam kondisi stabil itu sebenarnya keberhasilan dari saya belum mengatakan secara resmi, tapi artinya itu sebuah tanda-tanda positif kalau kita bisa mencegah pergerakan orang, Pak. Ya, betul. Ya, itu yang penting kan pergerakan, Pak. Pergerakan orang, ya. Kalaupun dia bergerak, dia harus terjamin bahwa dia bukan sebagai OTG. Tanpa gejala tadi. Sampai hari ini memang berkaitan dengan teman-teman yang ada di klinik-klinik Muhammadiyah, saya memang juga merasa ternyuh ya begini. OTG itu kan sulit ditriase, Pak. Kita kan menyulit, kan kita nggak punya angkanya OTG kita berapa dan sebagainya. Jadi sebenarnya triase kita juga berat kalau tanpa APD yang kuat, yang bagus kan itu, Pak. Betul. Iya, jadi kasihan ya teman-teman yang di klinik-klinik Muhammadiyah kalau sampai tidak menggunakan APD yang mumpuni gitu kan, kita juga. Iya. Jadi saya kira memang kita harus hati-hati. Saya kira mengurangi jumlah kunjungan kecuali yang tidak urgent itu saya kira juga sebagai langkah bagus, pengamanan bagi kita dan pengamanan juga bagi orang lain kan gitu kan. Banyak pasien yang tidak jujur terhadap riwayat travelnya itu saya juga sesuatu yang kurang pas juga sebenarnya gitu. Oke, kemudian Pak Slamet, kemudian siapa ini? Yang nomor 2 tadi siapa ini? Sampai lupa sih. Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat tadi Pak Indra. Pak Indra ya. Saya belum memperoleh apa arti informasi yang mudah diakses. Terkait misalnya apa? Terkait peraturan Permendes, jadi Kementerian Desa sudah mengeluarkan beberapa pedoman penting saya kira untuk membuat, ini kaitannya sama juga Pak Indra tadi. Jadi Kemendes itu sudah mengeluarkan beberapa peraturan penting terkait bagaimana mengelola dana desa, bagaimana membuat desa persiapan desa dalam COVID. Nah, gitu ada peraturannya. Dana desa boleh diapakan saja, pendamping desa harus ngapain saja dan sebagainya. Tolong Bapak Ibu bisa mengakses hal itu, ya. Kemudian siapa saja yang mau dimasukkan ke bantuan yang ini, siapa saja yang mau dibantu itu ada di Musdes juga. Jadi Menteri Desa sudah beberapa membuat peraturan pedoman penting akhir-akhir ini saya kira itu. Kemudian jaring pengaman sosial, betul. Jadi jaring pengaman sosial itu begini Bapak sekalian, dampak COVID ini tidak hanya dampak masalah kesehatan saja, tapi dampak sosial dan ekonominya sangat luar biasa. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia, ya kan? Ini ya COVID itu dibilang makhluk, cuma dibilang makhluk dasarnya karena hanya ada RNA saja kan, DNA saja kan, tapi dia sendiri tidak bisa mempunyai kemampuan metabolisme sendiri kan. Jadi ini makhluk yang paling sederhana tapi bisa merusak, bisa mengubah semua dinamika sosial kita, bisa menyerang mulai dari presiden sampai semuanya dikalahkan. Ini kayak perang Baratayuda yang menurunkan semua dewa-dewa ilmu pengetahuan untuk turun tangan ke bawahnya. Ya gitu kan. Saya kira ini luar biasa perang ini. Tidak hanya kita. Dan saya lihat jumlah kematiannya yang sekarang sudah sangat tinggi, itu dibandingkan sudah sangat tinggi, 128.000 kan dari seluruh dunia, itu sudah mengalahkan wabah pes, sudah mengalahkan wabah MERS, sudah mengalahkan COVID, sudah melebihi MERS. Ini sama dengan wabah ini, pes yang tahun 1700 sekitar itu. Perang dunia kedua itu 45 juta orang meninggal, perang dunia ketiga ke-1 itu 4 juta, perang dunia kedua itu 75 juta.
Jadi sebenarnya kalau dilihat saya bandingkan angka kematian seluruh dunia, ini sudah sangat tinggi sebenarnya, hampir sangat tinggi. Karena melebihi Ebola, melebihi MERS, melebihi SARS, melebihi MERS-CoV. Satu lagi saya lupa, saya ada datanya, nanti kita bisa ceritakan lebih lanjut. Oke, itu saya kira dari saya, Pak. Tentang ventilator jarang belum saya respon. Ventilator itu memang di beberapa tempat sedang dipertanyakan penggunaannya, harus tepat benar, Pak. Ya, harus tepat benar. Dan ventilator dalam negeri sudah siap diproduksi, Pak, sudah lulus uji. Semoga itu menjadi lebih murah, dan Bapak Ibu sekalian saya kira bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang telah membuat itu di ITB dan di mana tadi, di LIPI, sama LIPI mungkin bisa, kalau bisa memperoleh ventilator itu. Cuma saya mesti perhatikan betul penggunaannya tentang hal itu. Ya, saya kira itu, Pak. Moderator, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Agus. Bu Ama, saya kira tadi beberapa pertanyaan ke Bu Ama terkait dengan Muhammadiyah. Kami bersihkan Bu Ama. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi kami sampaikan di awal bahwa Muhammadiyah mencoba melakukan upaya pencegahan ini dengan berbagai hal, baik kuratif maupun preventif. Kalau yang kuratif tadi dengan layanan melalui rumah sakit yang sudah 70 di seluruh Indonesia, sementara preventif melalui berbagai kegiatan-kegiatan diseminasi informasi. Berkaitan tadi pertanyaan Bu Nita, memang kita harus berhati-hati oleh karena sekarang ini kan model-model webinar atau talk ini banyak disusupi, oleh karena itu memang mungkin moderatornya atau hostnya menyaring dulu siapa yang bisa masuk. Kalau memang itu positif, atau bisa diajak dialog kalau mereka bertanya dengan yang baik-baik. Artinya meminimalisir ya, meminimalisir resiko. Kalau kliennya itu one to one, itu bisa dilakukan dengan screening melalui pendaftaran dan sebagainya. Dan ini bisa dicek melalui telepon, itu untuk meminimalisir fake ini ya, fake client tadi yang disampaikan. Jadi fake client, fake jurnalis atau fake yang lain ya, karena memang fake seperti disampaikan Dr. Agus tadi juga ada di mana-mana. Dan ini memang sering, karena untuk media seringnya itu bad news is good news ya. Jadi berita yang bombastis itu akan menarik, apalagi yang jelek-jelek itu bagus untuk diangkat. Jadi orang cenderung baca yang negatif, bukan membaca yang positif. Kalau positif itu sudah seharusnya, kalau yang jelek itu yang membuat semangat untuk diliput. Ya, ini yang coba kita melihat atau memberitakan hal-hal yang positif untuk mengajak upaya pencegahan ini menjadi kerja bersama. Tidak hanya kerja tadi pemerintah, juga kerja masyarakat, kerja individu, kerja semua pihak. Ya, ini menjadi sangat penting. Kemudian berkaitan dengan jaring pengaman sosial, saya juga tadi seperti kami sampaikan di rekomendasi, mungkin Permendesnya itu sudah banyak, Dr. Agus, tetapi pemahaman di tingkat desa yang belum banyak. Jadi pengetahuan akan Permendes itu masih kurang di tingkat desa, sehingga Pak desanya, kepala desanya sendiri bingung bagaimana ini nanti membuangnya, membantunya. Kemudian siapa saja yang boleh diajak kerjasama. Jadi panduannya itu masih sangat normatif dan naratif, tapi belum bisa diinterpretasikan. Jadi dari webinar dengan 253 LSM se-Indonesia kemarin, itu diketahui hampir semua desa punya hambatan untuk menerjemahkan regulasi. Baik itu Permendes, Permendagri, Permensos, itu mereka tidak tahu ini penerjemahannya, dan mereka juga kadang takut dengan konsekuensinya, misalnya hal pencatatan pembagian dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin yang dimaksud Mas Indra disederhanakan itu yang mudah diterima oleh desa dan juga lebih praksis ya, sehingga dan panduan itu mungkin juga bisa disebarkan tidak hanya kepala desa tetapi juga LSM yang ada di seluruh Indonesia, supaya LSM yang ada di daerah-daerah itu bisa membantu desa untuk menerjemahkan peraturan-peraturan tersebut dan membantu jaringan pengaman sosial itu bisa dilakukan secara efektif. Jadi ini mungkin misalnya di Muhammadiyah dikirimi, terus ini maksudnya apa, teknis pembagiannya seperti apa gitu, supaya tidak melanggar sistem dan mekanisme birokrasi, karena semua pada takut
nanti kalau keliru laporan nanti ada ini ya, ada apa istilahnya, bisa masuk OTP misalnya ya, OTP ataupun kinerja-kinerja yang tidak bisa diakui ya, ini yang kekhawatiran seperti itu terjadi di tingkat daerah. Kemudian wilayah apa saja, bahkan kemarin teman Muhammadiyah itu ada yang sudah minta ke desa, dana desa itu boleh untuk kesehatan, tapi mereka nggak berani. Dana desa itu hanya untuk padat karya sama untuk bencana. Padahal sudah disampaikan ini juga bencana, tetapi terjemahan bencana saja tidak sama misalnya antara peraturan dengan Pak Kepala Desa. Jadi memang ini perlu ada dampingan terhadap Kepala Desa untuk menerjemahkan. Terutama nanti kalau bansos dari berbagai kementerian lembaga itu jadi satu. Jadi 2 triliunan rupiah nanti tidak hanya untuk short term dibagi-bagi habis, tetapi bisa untuk long term, Pak. Ini yang kami khawatirkan apabila short term itu tidak diantisipasi, itu dana triliunan itu nanti hanya bagi-bagi saja oleh kementerian dan lembaga, tetapi tidak menyasar secara sustainable itu. Jadi itu mungkin tanggapan dari kami dan juga jawaban buat teman-teman. Gitu, Mas Yudi? Ya, baik, terima kasih Bu Ama. Pak Agus kayaknya mau menyampaikan. Kami persilakan Pak Agus Suprapto untuk menyampaikan closing statement di diskusi kita kali ini karena waktu juga yang sangat terbatas. Kami persilakan Pak Agus. Oke, pertama saya terima kasih pada aktivitas teman-teman di Muhammadiyah. Saya kira Anda boleh, saya kira karena sebagai lembaga non-profit dan sangat, saya kira mendekatlah kepada institusi terdekat di bawah di mana Anda berada. Misalnya yang di Aceh ya oke lah, berdekatan dengan Dinsos dan sebagainya, supaya bisa membantu penerjemahan kebijakan di tingkat pusat sampai kepada desa dan sebagainya. Jadi saya kira teman-teman Muhammadiyah bisa lebih dekat lagi kepada pemerintah daerah setempat untuk membantu menerjemahkan kebijakan-kebijakan selama mengalami pandemi COVID saat ini. Ya, itu saya hargai betul karena memang kita ini sangat terbatas dan garda terdepan memang masyarakat bersama lembaga-lembaga non pemerintah di daerah. Yang terakhir pernyataannya begini Pak, dalam menghadapi ini, jadilah mata lebah yang selalu melihat apa Pak katanya? Jadilah mata lebah yang selalu melihat bunga dan keindahan walaupun dia berada di bangkai, di tumpukan bangkai. Janganlah engkau menjadi mata lalat yang hanya melihat bangkai walaupun Anda di taman bunga. Nah, gitu Pak. Jadi saya kira terima kasih pada teman-teman yang ada di Muhammadiyah. Sorry, saya boleh menyapa yang dari Aceh nih. Boleh, silakan Pak. Boleh Pak. Pak Danwil Kokam Aceh. Ya, siap. Ya, selamat ya. Di sana ada laboratorium yang bisa PCR, yang tahun kemarin tahun 2019 saya sudah mengirim alat-alat PCR bersama semua alatnya, itu bantuan dari luar negeri senilai 19M kalau tidak salah, yang dipimpin oleh Pak Fahmi, Balai Laboratorium Penelitian dan Pengembangannya Kesehatan di Aceh. Itu sekarang menjadi rujukan untuk pemeriksaan PCR. Ya, saya kira itu bisa mempercepat keberadaan PCR. Anda pergunakan tempat itu dengan baik. Ya, saya ke sana beberapa kali masalahnya. Oke. Salam sehat untuk warga di Aceh. Ada yang dari Papua nih? Ada yang dari Papua nih? Ada Pak, dari Papua ada. Papua mana Papua nah? Papua, halo Papua? Papua ada, dari Sorong Papua Pak, dari Sorong Papua ada. Papua mana Papua? Mana ya? Dicoba Papua. Jayapura ada Jayapura? Bentar, dari Sorong tadi ada. Tadi Sorong ada tadi ya. Oke, di Jayapura juga demikian. Di Jayapura itu ada Balai Laboratorium Penelitian Kesehatan yang bisa PCR. Jadi sebelum hari ini kita sudah menyiapkan sebetulnya jaring-jaring mulai dari saudara kita yang di timur sampai ke yang barat. Jadi saya harap itu bisa membantu proses lebih lanjut dari penanganan penyakit infeksi ini. Selamat, semoga Indonesia sehat dan selamat untuk Muhammadiyah yang selalu aktif bersama kita. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Agus. Bu Ama, silakan closing statement-nya Bu Ama. Terima kasih Pak Budi. Sekali lagi terima kasih Pak Agus dan mohon disampaikan kepada Pak Menko. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kami sangat berharap memang kerjasama ini akan semakin dekat. Ini satu titipan Pak Agus ini. Kalau bisa ada ventilator atau mobile X-ray ini di Jakarta dan di Jogja saja yang paling banyak pasien positifnya. Jadi itu akan membantu rumah sakit di Jakarta, Muhammadiyah dan
Aisyah yang di Jakarta dan di Jogja, kalau ada tambahan ventilator atau mobile X-ray untuk mempercepat atau mengurangi kematian. Ini yang cukup tinggi dan agak susah kita dapatkan. Jadi kita berharap ini bisa ada dukungan dari pemerintah untuk membantu pengurangan kematian ini dan juga pengurangan kesakitan di tingkat khususnya di Jakarta dan di Jogja. Oke, itu Bu, jawabannya adalah Ibu harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Kita sudah sepakat supaya tidak manajemen barang, karena manajemen barang itu ada kaitannya sama yang Ibu tadi sebut OTT tadi itu. Kaitan sama itu, Ibu berkoordinasi Dinas Kesehatan, bersurat resmi, dan nanti disampaikan ke Gugas, Bu. Sehingga kalau ada bantuan bisa terkoordinir. Jadi pada situasi semacam ini kita harus tetap tertib administrasi juga, Bu. Oke, terima kasih Pak. Yang ini nanti mungkin minta rekomendasinya dan sebagainya, karena kadang-kadang yang di bawah itu antre atau tidak pernah dijawab. Nah, ini yang kita berharap surat itu akan kami tembuskan ke Pak Agus. Ya, Pak Menko boleh. Oh, Pak Menko. Terima kasih Pak Menko, Agus. nanti buntutnya ke saya juga. Ya, nanti akan kita juga tembuskan ke Pak Menko. Sekali lagi kami terima kasih dan terima kasih kepada semua peserta diskusi yang bergabung hampir 2 jam ya, mendiskusikan bagaimana percepatan ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita tidak menjadi negara dengan wabah yang tinggi, tetapi bisa dikurangi seminimal mungkin. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Suprapto. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Menko PMK yang tadi bersama dengan kita. Juga terima kasih kepada Pak Menteri Menko PMK, Pak Prof. Muhadjir yang berkenan hadir juga dalam diskusi talk COVID kita kali ini. Juga Bu Rahmawati Hussein yang juga hadir bersama dengan kita. Juga teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi, Dr. Slamet, juga terima kasih atas tanggapannya tadi. Bapak sekalian, kiranya demikian waktu juga yang membatasi diskusi kita. Dan kami dari MCC Pimpinan Muhammadiyah mengucapkan terima kasih. Kita bertemu di hari Sabtu untuk talk COVID berikutnya, tema kesehatan. Dan jangan lupa selalu subscribe channel Muhammadiyah COVID-19 Command Center, MCC. Websitenya ada di COVID-19 Command Center. Kemudian juga Twitternya, Instagramnya, dan seterusnya, sampai YouTube-nya juga. Marhaban ya Ramadan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.